Oke, halo semua. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat-sehat dan selalu lancar rezekinya. Amin ya teman-teman ya. Dan welcome back teman-teman ke YouTube channelnya Salam Satu Aspal bersama gue Daniel di sini. Dan memang kebetulan gue sempet pengen minta sorry dulu nih. Gue pengen minta maaf karena emang sempet kita mangkrak kurang lebih hampir 1 bulan nih untuk konten berikutnya. Karena memang ada kesibukan masing-masing antara gue, Ko Adi, Agung, kita semua ada kesibukan masing-masing yang dimana baru belakangan ini kita baru sempat untuk bikin konten lagi teman-teman. Dan memang kebetulan konten kali ini kita akan lanjut menyambung di konten yang kedua bahwa kita akan review motornya Ko Adi yang dimana sekarang kurang lebih bentukannya atau perawakan dari motor itu seperti apa teman-teman bisa lihat langsung di sebelah sini teman-teman. Oke, jadi kurang lebih inilah penampakan motornya Ko Adi. Mungkin teman-teman ada yang ngerasa, kok kayaknya ada yang beda ya. Kemana itu kalau nggak salah pakai bodi yang marun. Dan dari sisi kaki-kaki pun juga kayaknya ada yang berubah. Sebelumnya agak sedikit gemuk, sekarang kok kayak agak sedikit pipi. Untuk lebih jelas ya teman-teman, daripada kita nunggu lama, kita langsung panggil aja sama yang punya motor, Ko Adi sendiri, oke? Yuk, Ko Adi, boleh join in frame. Waduh, halo bro, sehat ya. Sehat. Sekarang kurang lebih kita izin untuk review motor ya. Boleh. Nah mungkin kita untuk mempercepat waktunya juga, karena emang cuaca nggak kondusif di sini. Iya, betul. Boleh nggak Ko Adi kita sekarang kita start bagian depan dulu, nanti baru kita bagian ke belakang dan baru boleh. Oke. Boleh. Kita mungkin start dari bagian depan dulu yang udah lu modifikasi apa aja partnya. Gue modifikasi dari handle ya. Handle ini gue pakai RCB S1. S1 ya, punya? S1 dua-duanya sepaket ya? Sepaket, itu gua belinya kurang lebih 1,9an 1,9an itu ya, sepaket ya? Betul. Oke. Nah, lanjut lagi? Lanjut ke gua pakai ke saklar kiri. Saklar kiri ini berarti ya? Ya, saklar kirinya ini gua pakai ini Vision bukan? Bukan, ini gua pakai GSX-R. GSX-R? Iya betul, ini GSX-R. Ini di dalamnya kita masih PNP lagi, dalam mesinnya lagi. Berarti sebenarnya nggak PNP, ya. Kan lu perlu ada ubahan soket. Ada ubahan lagi soket. Oke. Tapi so far lu pakai ini aman nggak? Aman banget sih, gue udah pakai ini udah hampir 5 tahunan. Hampir 5 tahun, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang mau ganti soket ke GSX, boleh banget. Paling cuma ada perubahan soket. Ya betul. Ya? Oke. Ini harganya sekitar 200 ribuan kalau nggak salah. 200 ribuan. Yang membedakan sama saklar FU injeksi apa? Dia nggak ada dimnya. Sini nggak ada dimnya. Oke. Nah itu teman-teman. Kalau yang buat pakai Fufi yang pengen ada dim, pakai saklarnya GSX jadi ada dimnya. Iya. Lanjut. Terus gue pakai saklar kanan ini gue pakai Sabre dari si Yamaha. Oh, Yamaha Sabre ya. Ya, ini nggak ada perubahan. Dia langsung tinggal colok aja. Langsung PNP banget ya pokoknya ya. Ya which is bedanya kalau lu pakai yang Sabre ini kurang lebih kayak Moge lah. Betul. Lanjut. Lanjut ini gue pakai gas spontan ini Domino ya. Domino ya, ini aftermarket lah ya. Aftermarket ya, paling sekitar 100 ribuan lah. 110, 120 ya, lah ya, kurang lebih ya. 110 sampai 120 ribu ya. Teman-teman. Dan ini tadi Dominonya ini sekitar 150-an ya. 150-an ya? Ya. Oke, yang ini hand grip berarti? Ya, enggak ini Domino dari sininya ya. Apa? Oh, Sabrenya. Ya, Sabre 150-an. Oke. Nah, ini gua pakai hand gripnya ini dari Domino. Oke. Dari Dominonya tuh kisaran 280, 300 ribuan lah. 300 ribuan ya. Nah, oke, ya which is
Dan seterusnya ini lu nggak ada jalur tambahan ya? Ini jalur Ini masih ori pakai fukarbu. Ori ya? Iya. Oke. Tapi kalau misalkan ini lu dapat dari mana nih kok? Ini pembelian RCB dapat? Langsung dapat, udah wow, itu ada tabung, orang bilang tabung cupang. Tabung cupang ya, itu pakai timeout sih sebenarnya teman-teman. Lu beli handle rem udah dapat ini ya pas ini ya? Betul. Oke. Next lanjut ada di mana lagi nih kok Adi? Kayak dengar pas itu speedo lu berubah ya? Betul, speedo gue ini gue pakai gesek R. Oke, sorry, kunci di gue. Jadi kurang lebih kalau mau lihat Speedo ini gue pakai gesek R tapi yang model ABS. ABS ya? Ini gue ngerubah 2 soket. Kalau yang Fufi kan kalau nggak salah oranye ya, Warnanya tampilannya merah. Merah oranye Betul. gitu ya. Kalau dia ada 2 tipe geseknya, gesek yang biasa sama ABS. Perbedaannya? Warnanya aja. Kalau yang biasa warnanya putih. Putih. Kalau yang gesek ini ABS lu- dia warna ungu-unguan. Ya, oke. Which is gue ngeliatnya juga jauh lebih enak sih teman-teman. Dengan tampilan seperti ini, mau ada cahaya ataupun gelap pun juga jauh lebih enak. Betul. Lanjut lagi kok di alis lampu lu. Dari lampu ini Tambahan gue ya? pakai alis RGB. Oh, alis RGB. Alis RGB ini gua bandrol ini sekitar 150 dan gue masih banyak soket, ada 3 soket yang harus dari kontak, dari masa. Oke. Tapi kalau misalkan untuk pemasangan dari si alisnya sendiri itu sebenarnya cuma cukup pakai 3M gitu. Iya, dia udah ada 3M-nya. Oh, udah ada 3M-nya, jadi emang cuma ditempelin di sisi-sisi lampunya Iya, aja. di sisi luar lampunya aja kita. Oke. Dan kalau nggak salah ini emang bisa diubah-ubah warnanya adjustable ya. Betul, bisa. Ini banyak banget, warnanya banyak banget. Teman-teman buat pemain Fufi mau rubah konsep, mau rubah body, bisa nih referensi pakai lampu ini. Body pakai merah, lampu kita ganti merah. Body pakai putih, lampu kita ganti biru, Betul, teman-teman. Nah, terus di sini gue pakai masih visornya SGA ya. SGA. Iya, SGA Apa tuh bedanya? ori. SGA, Oh, nya SGA tuh ori. Orinya. Jadi orinya dari Suzuki Gwinner aksesorisnya dia ngeluarin dan ini dibanderolin harganya sekitar 450 apa 200-an gitu Oke. lupa. Kok Nah. yang barang lebih mahal ya? Iya, barang lebih Kenapa mahal ya? karena dia lebih lebar mungkin. Itu gue juga baru tahu tuh, teman-teman. Jadi ini kurang lebih 100 sampai 200 ribu ya. Betul. Baru mahal, emang baru mahal, kurang ajar. Lanjut, Nah, Kodi. ini gua masih pakai stabilizer KTC ya. Oh iya, udah ada Ini stabilizer stabilizer ya. KTC gua bandrol sekitar 2,5 apa 300 ribuan. Nggak mungkin lu 200-an, karena gue punya 310. 2,5 apa 300. Seriusan? Iya, betul. Itu gua masih di Alfamart dulu. Astaga, Nah. oke. Berarti emang lu pemakaian ini udah berapa lama? Ini gua udah sekitar 2 tahunan lah. 2 tahun, teman-teman. Awet ya, ternyata ya. Lanjut nih, kaki-kaki kaliper depan lu udah pakai RCB nih ya, kurang lebih ya. Kalau kayaknya ya. kaki-kaki gua masih pakai RCB depan belakang ya. Oh, depan belakang lu RCB ya? RCB masih tetap masih Jadi kita. sebenarnya ini RCB. jatuhnya juga lu ambilnya sepaket ya? Betul, sepaket ini gua bandrol depan belakang kurang lebih 1,7 kalau nggak salah, 1,6. 1,7 atau nggak 1,6, teman-teman. Nah, Disnya? disnya ini kan TDR, bukan? Oh, bukan ya, kalau TDR kan bukan. kurang lebih kan ada lancip-lancip. Betul, gitu ini ya. gua masih pakai Delcavic. Delcavic? Iya, gua masih Wow, ini Delcavic. lebarnya berapa mm? 300 mili. 300 ya, oke. Nah, ini Ini velgnya ini. velgnya mungkin banyak teman-teman yang kemarin bingung ya. Sama sih dulu. Kan kemarin itu kan pakai RCB, Betul, RCB. SP522, agak gemuk. Ini kok sekarang lihatnya kok kayak sejari doang gitu. Ini gua pelek gua masih percaya dengan NK NK Malaysia. tipe? SP522. Hah, namanya juga sama? Sama, SP522, betul. Waduh, oke. Proses pemasangan NK, Proses apakah langsung PNP atau enggak? masih ada di bubut lah, masih ada di bubut sama di bossing tetap ada lagi. yang di bubut ya. Tetap gua percayanya tuh di Seisoku. Seisoku Omega. Oke, kurang lebih sama kayak gue pasang yang bagian depan gue juga kemarin. Ini gua bandrol sekitar udah sama PNP itu 3,2 jutaan lah. 3,2 jutaan teman-teman untuk velg NK yang menurut gue kalau teman-teman bosen sama yang velg jari-jari atau bosen sama velg RCB yang agak gendut, ini boleh nih jadi referensi teman-teman untuk ambil NK. Dan sebenarnya pengguna NK juga udah banyak banget. Udah lumayan banyak Udah sih. lumayan ya, Iya. lumayan banyak ya. That's it. Dan gue juga lumayan suka sih, cuman kayaknya kalau gue masukin di barung gue agak aneh Iya. kayaknya. Agak gendut dan kakinya agak ramping gitu loh teman-teman. Betul. Kurang masuk kayaknya. Dan Oke. ini juga piringannya ini gua bandrol sekitar 5,5. 5,5 ya, Iya. dengan Delcavic ya? Betul. Oke. Dan ini gua selang gua masih pakai TDR depan belakang. Sip.
Itu gue masih sekitar 200 ribuan lah. 200 ribuan. Betul. Depan belakang apa depan doang? Depan belakang 200 Depan belakang 200 ribuan ya. Iya. Tapi ini untuk TDR yang tipe karbon. Iya, karbon. Karbon. Kalau karbon tuh berarti yang agak gelap tuh teman-teman ya. Iya. Dan ini Kalau gue lanjut. masih pakai radiatornya gesek ya, gesek R. Ada perubahan nggak? Nggak ada perubahan, cuman dia bedanya di sini aja sih. Apa ada jendolan dikit lah. Oh. Oh, tapi nggak mengganggu body ya sebenarnya. Enggak. Cuman ya Tapi di sini banyak harusnya orang- ada nih. Banyak orang yang bilang Bipro lebih gede. Bipro lebih gede dari ini. Jadi Kalau body lu harus langsung. nggak bisa pakai sayap kita. Oh. Bipro malah lebih gede. Malah lebih Dan gede. sebenarnya kalau peruntukan untuk harian lu saranin nggak sih? Nggak nyaranin sih kalau buat Nggak harian. nyaranin sebenarnya. Karena kan Bipro itu kan rata-rata kebanyakan orang buat kayak ngedrag Oh, buat ngedrak, sama buat balapan, race betul. gitu ya. Nah, Oke. Terus di sini gue masih pakai selangnya masih dari BRT. BRT. Oh, gue Iya. kira merek S itu bukan ya? Ini BRT jadi dia in model the kayak dark. glowing in the dark. Jadi kalau gelap dia nyala. Kalau lagi malam riding cari Koadi, lihatnya dari situ. Nyala soalnya teman-teman. Betul. Oke, lanjut. Tadi kita mau bahas bagian bak paling ya bak kiri kanan ini gue udah Oke. coating powder ya. Coating Oke. powder tapi oven. Nah, ini teman-teman, karena cuacanya lagi gerimis, teman-teman bisa lihat nih. Ini tuh sama sekali tuh bukan kayak kena glossy-nya ya, melainkan karena ovennya itu adalah sandblast Betul, doff ya sebenarnya. iya. Jadi teman-teman lihat nih, ini air pun sebenarnya agak susah untuk nempel di bagian dia punya bak mesinnya. Betul. Kanan kiri ya kok ini? Iya, ya? betul kanan kiri. Kanan kiri. Oke, lu bandrol berapa nih kok kalau boleh Ini gua dulu masih harga 7,5. tahu? 7,5. Ya, cuman ini Kanan proses doang atau kiri doang? kanan kiri. Kanan kiri 7,5, teman-teman. Karena ini juga prosesnya juga lama, bisa hampir seminggu sampai 10 hari. proses yang lamanya itu pas apa? Karena dia Pengeringan. waiting listnya banyak. Waiting Karena dia rame. list. Oke. 7,5 not bad sih teman-teman. Kalau hujan malas bersihin bagian bak. Kalau pakai ini emang ini sama sekali tidak nempel nih air nih. Iya. Ini sama sekali airnya Kotoran tuh juga nggak langsung hilang. Nempel ya. Kotoran pun sebenarnya kalau misalkan dilap pun hilang ya. Betul, hilang. Oke. Dia langsung jatuh otomatis. Oke. Dan ini nanti buat teman-teman yang penasaran sama yang menyala-menyalain ini kita bahas di akhir ya teman-teman ya. Karena itu sepaket semuanya. Terus Lanjut, gua tadi. masih ini pakai tutup aremnya pakai Ninja. Oh, Ninja Ninja RR masih ya tempe kita. 150 apa 50? 150. 150 ya. Betul. Kanan kiri itu ya. Betul, kanan kiri. Ya. Ini gua bandrol masih sekitar 20 ribuan lah, masih murah lah. Yang mana? Tutup aremnya masih 20 ribuan kiri kanan. Oh, oke, kanan kiri ya. Ya. Terus gua dari sisi UB ya, UB ini gua pakai masih dipercayain dari NGRT. NGRT itu setahu gue banyak volumenya nih. Betul. Ini volume? Ini yang R4. Oh, R4. R4, oke. Kenapa Ini- lu mempercayakan ini ke NGRT? Karena gue pikir liatnya lebih looknya lebih gambut, lebih enak gitu Oh, dilihat. lebih lu suka yang agak padat Betul, gitu yang ya? ada isi-isinya dikit. Oke. Ini gue masih gue Tapi bandrol sekitar harganya Satuan samping. satu sama belakang itu 1,5 lah. 1,5. Oh, berikut dengan Belakang, boncengers ya. betul. Oke. Tapi emang gue setuju sih ketika lu naik Fufi, lu harus ada underbone yang agak sedikit tebel. Oh, Karena emang basic bodinya Fufi itu sendiri kan ramping, ramping ya. betul. Kalau pakai yang agak kecil lagi, Jadinya takutnya lucu. malah lu pas posisi nyetirnya tuh kayak agak masuk kakinya Betul. gitu ya. Oke. Tapi Nah. lu tau gak sih kok ini tebalnya ini berapa? Kurang lebih 6 berapa? atau 8? Ada nggak? 6,5 mili kalau nggak salah. 6,5 mili Iya, ya? kalau nggak salah ya. Oke. Nah, Dan ini memang semua udah dapat sepaket nih dari udah NGRT. sudah sepaket. Oh, 1,5 udah full package, dapat step boncengers, dapat untuk persneling ganti gigi dan remnya juga ya. Betul. Oke, Lanjut tadi. gua di sini gua masih percaya masalahnya RCB ya. Oke, nah ini beda nih teman-teman. RCB-nya nyala nih. Ini RCB berapa, ini Bang? gua bandrol waktu itu gua beli sekitar 550-an kalau apa enggak 600 ribuan gitu tuh. Seriusan segitu. Betul. Itu Bukannya gua- kalau nggak salah dulu ngasih gitu ya harganya? ya dulu masih harganya murah, waktu sebelum pandemi masih harganya murah banget. Oke, jadi waktu sebelum pandemi itu bisa di bawah 500, tapi sekarang bahkan lebih dari 500. Bahkan lebih karena dari ekspornya itu mungkin agak ya tahu sendiri lagi pandemi begini kan lockdown segala macam jadi susah masuk. Oke, gitu, ekspornya. oke. Membedakannya apa sih sama yang hitam yang biasa orang pakai? Warnanya doang sih sebenarnya sih. Cuman warna? Betul. Warna aja bisa beda 300 ribu. Betul. Tapi ini lu pakai dari kapan? Udah setahunan lah. Oh, oke, teman-teman. Kalau harga beda 300 ribu, warna gold ini teman-teman masih bisa lihat ini nyala banget.
Ya which is sebenarnya lu cukup puas dong berarti ya. Cukup puas. Dengan lu mengeluarkan segelontor dana seperti itu. Betul. Gue bisa lihat warnanya sih ini nggak pudar ya. Betul. Karena memang RCB itu memang rata-rata lama pudarnya. Oke, ya bagus lah ya. Betul. Secara kualitinya bagus ya. Ko Adi, ya. Betul. Lanjut, Ko Adi, ini nonjol nih ada parts knalpot. Knalpot ini gue masih percayain SJ88 ya. SJ88 ini gue masih pakai silencernya oval 25. Oval 25. Ya. Untuk pipa? Untuk pipa gue pakai S2. Masih SJ88 juga? SJ88 juga Oke. satu paket. Untuk bagian silencer itu oval 25 cm. Betul. Untuk pipanya pakai yang S2. S2. Oke. Ini gue bandrolnya harganya kurang lebih 1,4-an. Oh, 1,4 teman-teman. Betul. Cukup oke lah ya. Cukup oke lah. Dan menurut lu kualitasnya gimana? Performa bagus banget sih. Performa bagus banget. Dari gua dyno juga performa ini lebih bagus. Lu dyno sempat tes dapat HP berapa? 21 HP. Ush. Kalau 50 terbang ya? Wah, terbang lagi. Dan ini juga mesinnya juga standar. Oh, mesin standar ada perubahan nggak? Porting doang untuk di head dan ECU gua pasti pakai Joken 5 turbo. Oke. Berarti kalau misalkan Jokennya sendiri bisa bilang dibanderol dengan 1 jutaan. Oh, 1 juta. Dulu itu sekitar 2 tahunan. Oh, lu udah pakai udah lama Udah juga lama ya, 2 tahun banget. ya. Oke. Dan berarti sebenarnya ECU lu sendiri emang udah di set dari dyno sehingga menghasilkan power sebesar 21 HP itu ya. Betul. Oke. Terus ada apa lagi nih? Ko Adi? Ini gue masih percaya dari swing arm ya. Swing armnya ini gue masih pakai SPS. Oh, SPS Thailand. Betul, STM Malaysia sih sebenarnya sih. Oh, Malaysia. Malaysia. Sama, gue juga kena racun dari dia waktu itu SPS. Ini Malaysia ini gue bandrol waktu itu 1,2. Itu gue belinya 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. 4 tahun lalu. Dan proses untuk pemasangan swing arm dengan velgnya PNP gak? PNP. Oh, balap bagian depan PNP. Yang depan yang nggak PNP? Depan nggak PNP. Nah, tuh teman-teman, buat yang mau ganti NK tapi pakai swing arm SPS. Oh, maksudnya bracketnya tetap berubah. Oh, bracketnya tetap Berubah. berubah. Kalau untuk RCB, asli RCB dia nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Karena Ya, si karena RCB-nya beda udah cerita sama gue punya. Betul, karena RCB-nya itu udah ada bracketnya tersendiri. Oke. Jadi sebenarnya secara nggak langsung untuk bagian belakang lebih mudah dikerjakan ya. Lebih mudah, ini lebih Bagian cepat. depan yang PNP-nya lebih susah agak karena complicated ya. masih agak sulit ya. ada mesti digituin lagi, dibubut lagi. Oke. Dan gue melihat kayaknya nih lampu lu kok merah. Lu pakai smoke light atau apa? Bukan, ini dari mikanya ini gue pakai ala-ala Malaysia. Oh, ala-ala Malaysia. Ya, ini memang gue dari sananya gue pikirkan ada yang ngeluarin Malaysia, jadi gue sengaja bikin yang ala-ala Malaysia. Tapi ini sebenarnya di stiker juga. Nggak di stiker itu. Emang mikanya Memang mika, saya orinya mika itu. ori. Iya, ori. Oh, gue baru tahu loh. Ori, karena kan gue jualnya spare part ori. Oke. Mikanya berarti mika ori merah full. Betul. Kena harga? Karena harganya paling sekitar 50.000 apa 80.000-an. Oh, 50.000-an. Cuman buat mikanya doang Betul. berarti ya. Oke, lampu tapi memang pasti pakai orisinil ya? Masih. Oke. Dan gue lihat nih banyak panel-panel karbon nih. Ya, ini karbon ini gue udah sekitar 5 3 tahun lebih. 5 tahun lebih? Iya. Masih awet loh, nggak Iya. ada yang ngelitik loh. Ini karbon sekitar dulu tuh masih harganya 600 ribuan lah. Satu full. Dulu sama bak kiri kanan juga ya. Full? Iya. Ini satu. Terus bagian lampu. Terus bagian spakbor belakang. Flex shield. Iya. Sama ini apa sih bilang? Tutupan radiator. Oh, tutupan radiator teman-teman. Ini karbonnya 600.000. 600.000 full. Wow. Itu masih harga murah. WTP atau ini nih? Dia karbon celup. Oh, karbon celup. Karbon celup tapi dia ada dicat lagi. Jadi 7 lapis. 7 lapis. Oh. Jadi di epoxy lagi, Iya. dicat lagi. Baru dia dicelup. Oke. Oke. Lanjut. By the way, teman-teman, sorry ya kalau kita rada sedikit petakilan. Dan ini Orangnya sama nyamuk juga nih. Dan ini juga shocknya masih percayain pakai RCB. Ya, nanti teman-teman bisa lihat ini shocknya ini agak ungu-ungu kelihatan. Nah, itu RCB ya. Ya, ini RCB-nya ini masih dulu bandrol. Ini keluaran pertama lah ya sebenarnya. Iya, keluaran pertama. Kalau yang gue pakai keluaran kedua versi yang hitam. Black Series itu yang limited edition. Oh, Black Series itu limited ya? Iya, Oke. limited edition Kalau yang ini sebenarnya. dibuat secara massal tapi warnanya ungu. Iya, warna ungu. Dan Oke. ini gue dulu masih dibandrolnya masih harga 1,6-an ya. 1,6. Sekarang udah beda harganya, mungkin Nauzubillah bisa kayaknya. 3 jutaan mungkin ya. Yang gue punya aja kemarin 3.000. Betul. Dan ini juga Astaga. sekarang juga udah 3 jutaan sebenarnya. Oke. Lanjut, gearnya juga udah berubah kayak triple S ya ini Gue ya? pakai gear belakangnya itu gue masih pakai triple S ya. Enggak, pakai TK Racing. Gearnya? Iya, Kalau
Sprocket rantainya Sebenarnya Triple S. Oke. Jadi gue gear belakangnya itu gue masih pakai TK Racing ukuran 34. Di depannya itu gue pakai Moto One ukuran iya 13. Bedain gitu. Bedain karena si Triple S itu kualitasnya tuh bukannya kita bilang nggak bagus, cuma iya, emang ini nggak bermaksud untuk merendahkan atau apapun itu ya teman-teman ya. betul, cuman Ini cuman dari seginya tuh edukasi lebih lah ya. enak, betul, lebih enak aja Lebih gitu enak loh, ya. betul. Menurut lu lebih enak kalau di mix. gabung silang gitu ya. Betul, di Oke, mix. oke. Ya balik lagi teman-teman, preferensi teman-teman. Kalau teman-teman mungkin sukanya yaudah gue pakai sepaket aja Triple S ya silakan. Tapi kalau misalkan ada yang mau ubah ya nggak apa-apa, berarti Betul, kabel. betul. Oke, Kodi, tadi kita udah selesai bahas gearnya juga. Betul. Kurang lebih balik lagi ke preferensi teman-teman masing-masing. Dan terakhir mungkin gue udah nggak tahu nih apalagi yang perlu dibahas. Paling body doang ya, body sebelumnya merah marun. Betul, dulu Berubah tuh jadi putih. sebelum ini merah marun tuh karena kan limited edition. Limited edition. Itu yang versi rare-nya tuh teman-teman. Nah, nanti mungkin ada nanti saya stis lagi lah. Oke. Habis itu ada lagi selain body? Paling gua standar 1 standar 2 ya gua chrome ya. Parts yang di chrome itu standar 1, standar 2 Betul, ya? ini gua standar 1 standar 2 gua chrome ini 50.000. sekitar 600-an. 600? Betul. Emang segitu harganya? Memang segitu harganya. Gue juga baru tahu nih teman-teman 600.000 untuk chrome doang. Nah, terus gua juga masih pakai ala jok road race ya. Jok road race. Ya. Kalau jok ya standar 200 Ya. sekian lah ya. Sekitar 300 Pas ya, ribu 300.000-an. 300.000. Ini buat di di road Black Suite? race. Black Suite, betul, Black Suite. Backseat di alamatnya? Alamatnya di Jiung. See you. Oke. Kemayoran Ya, kalau juga. anak-anak Kemayoran pasti tahu lah ya kurang lebih ya. betul. Oke, Kodi. Last but not least, gue lihat baut lu juga semuanya udah berubah. Probol semua. Betul, ini Dari Probol. atas, kaki-kaki, ke mesin, bahkan sampai ke step boncengers, bahkan sampai ke jalur AC juga udah probol. Betul, ini full Probolt. Ini full Probolt, ini gua kalau nggak salah gua bandrol tuh kemarin hampir 8 jutaan. 8 jutaan. Betul. Apa nggak tanggung titanium? Nah, kalau titanium lebih mahal mungkin. 8 juta teman-teman. Ya cuman baik lagi sih ya, kalau misalkan emang udah hobi sih menurut gua angka itu ya lu masih bisa negosiasi lah ya dengan Iya. angka itu. Karena Betul. emang so far dengan lu modif seperti ini lu puas gak? Gua puas banget sih sebenarnya sih. Apa yang lu dapat ketika lu modif seperti ini? Apakah pertama lu mendapatkan happy lu sendiri? Sebenarnya terus sih kedua lu kesenangan dapat diri sendiri sih ya. kesenangan diri Betul. sendiri. Jadi gua modif ini juga gua nggak langsung punya uang langsung gua modif. Jadi gua punya Oke. tahap-tahapnya juga. Oh, step by step lah ya. Betul. Karena emang lu sebenarnya punya motor ini udah dari 2016-an lah. 16 teman-teman. Jadi teman-teman jangan ngira, wah Koadi baru main nih 2022 ambil Fufi, jebret langsung modif semuanya. Dengan total harganya yang kurang lebih sekian deh, teman-teman hitung sendiri deh, kita nggak mau hitung. Oke. Jadi sebenarnya itu step by step di modifnya teman-teman. Jadi buat teman-teman mungkin yang punya Fufi dan pengen jadiin referensinya seperti ini, ya kita bisa nyaranin untuk ikut seperti motornya Koadi. Menurut gua ini clean look banget, modif-modif partsnya juga dapet, dan bisa dibilang bertenaga juga, mau buat harian juga bisa. Buat harian bisa, buat kita Diajak buat lari pun speeding juga bisa ya. Oke. Ya buat nongkrong juga pastinya oke lah. Buat nongkrong enak ya. Pasti. Tapi sebenarnya kalau gue tanya, kalau misalkan lu bawa ini buat ke tongkrongan, apakah lu jadi salah satu motor yang paling hedon di situ? Ya pasti masih ada teman-teman yang lain juga ada Masih head-on. ada ya. Nah. Jadi sebenarnya gue pengen encourage teman-teman semua nih buat pengguna Satria juga. Sebenarnya kata hedon itu nggak selalu nggak menjadi selalu, acuan ya betul. sebenarnya. Jadi menurut gue kalau misalkan emang komunitasnya baik dan benar, menurut gue untuk taraf modif pun itu tidak menjadi masalah ya. Betul. Ya standar-standar aja juga. That's it. Asalkan memang orangnya balik lagi pertama punya Ya, attitude, betul. terus tutur katanya baik, pasti orang-orang pengen berteman pun juga pasti enak gitu loh. Mungkin gitu ya, Betul, Kodi ya singkatnya ya betul. Kodi ya. By the way Kodi, thank you banget. Thank you banget. Udah izinin kita untuk review. Sama-sama, Fufi-nya yang sama-sama. keren. Semoga soon kita bisa review Siap. apa lagi mengenai Kodi dan motornya. Kemungkinan nanti bakal ada Kejutan perubahan lagi. lagi nanti. Oke. Tungguin saja. Teman-teman, ini udah dijanji nih sama Kodi ya. Ntar teman-teman tagihnya ke Kodi. Instagramnya kurang lebih ada di sini ya teman-teman ya. Oke, paling sekian itu aja dari kita. Dan untuk mengakhiri ini, gue pengen ucapin ke teman-teman untuk selalu jaga kesehatan. Karena balik lagi gue pengen ingetin COVID itu belum selesai dan ditunggu untuk video selanjutnya yang dimana kita akan review motornya Agung, kameramen kita, dan kurang lebih akan ada kejutan juga dari motornya Agung yang teman-teman akan saksikan. Mungkin itu aja dari gua, dari Daniel Denaldo dan Ko Adi dan Ko Agung.
Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke teman-teman. Salam satu aspal. Oke. It's done. Oh my god.